Shalom para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Berjumpa kembali dengan saya, Romo Petrus Santoso SY dari Hong Kong. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan satu refleksi dengan tema mengendalikan sikap yang keras kepala. Mengendalikan sikap yang keras kepala. Sebagai kata pengantar, saya mau mengatakan demikian para sahabatku. Orang yang mempunyai sikap yang keras kepala itu diibaratkan seperti seekor keledai. Orang yang mempunyai sikap keras kepala itu diibaratkan seperti seekor keledai. Pribadinya sangat kaku. Pribadinya sangat kaku. Bagaimana kitab suci menggambarkan tentang pribadi yang mempunyai sikap yang keras kepala ini? Mari kita baca dari Mazmur bab 32 ayat 8 sampai 9. Coba dicatat. Mazmur 32 ayat 8 sampai 9. Mari kita simak bersama-sama. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Para sahabatku, gambaran tentang pribadi yang mempunyai sikap keras kepala tadi digambarkan dengan sangat jelas. Tuhan senantiasa ingin memberikan nasihat kepada kita. Tuhan senantiasa ingin menunjukkan jalan yang harus kita lewati. Tetapi karena kita mempunyai sikap yang keras kepala, maka kita tidak mau bergerak. Itulah sebabnya tadi digambarkan dengan sangat jelas bahwa mereka yang mempunyai sikap keras kepala itu digambarkan seperti kuda atau bagal. Bagal dalam arti yang lain adalah keledai. Dan ketika dia menjadi garang, ketika dia menjadi ganas, harus dikendalikan dengan tali dan kekang. Bahkan dikatakan juga dengan sangat jelas, untuk mendekat sekalipun, dia tidak mempunyai niat untuk bergerak. Dan dia harus ditarik dengan tali dan kekang. Itulah sebabnya para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, sikap yang keras kepala ini benar-benar menunjukkan pribadi yang sangat kaku, pribadi yang sangat dingin. Itulah sebabnya satu-satunya jalan, satu-satunya cara supaya kita bisa mengendalikan sikap keras kepala kita itu adalah diri kita sendiri. Kita harus sadar bahwa sikap yang keras kepala, sikap yang kaku itu merugikan banyak orang. Orang lain tidak hanya takut kepada kita, tetapi orang lain juga tidak mempunyai relasi yang dekat, relasi yang hangat dengan diri kita. Ada jarak, ada blok, ada batas, sehingga kita tidak mempunyai koneksi satu sama lain. Para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, lebih dalam lagi,
Santo Paulus memberikan nasihat kepada kita, khususnya bagi kita yang mempunyai sikap yang keras kepala, yang mempunyai sikap yang keras hati, dan tidak mau bertobat. Maka kita bisa lihat, ternyata kaitan dari sikap keras kepala, keras hati, tidak hanya berhubungan dengan relasi dengan yang lain, tetapi juga ternyata bisa berpengaruh pada sikap hati kita, berpengaruh pada sikap iman kita. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bab 2 ayat 5. Coba dicatat. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 2 ayat 5. Dikatakan demikian. Mari kita simak. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Para sahabat sudah mendengarkan apa yang diungkapkan oleh Santo Paulus. Kekerasan hati yang tidak mau bertobat menimbun murka pada diri kita sendiri. Dan Tuhan melihat itu. Dan Tuhan akan bertindak dengan adil. Para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, apakah kita mau meneruskan sikap yang seperti ini? Apakah kita tidak mau berubah? Apakah kita tidak mau sadar diri bahwa sikap yang keras kepala tidak hanya merugikan orang lain, tetapi merugikan diri kita sendiri. Itulah sebabnya para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, berubahlah, bertobatlah, dan janganlah kita meneruskan diri kita ini menjadi seperti seekor keledai. Belajarlah dari Tuhan Yesus. Dia adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Setiap saat Dia mengundangmu supaya kita datang kepadanya, supaya kita belajar dari dirinya yang adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Sikap yang keras kepala hanya bisa dikendalikan ketika kita mau belajar untuk menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Tujuannya sangat jelas. Ketika kita menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, kita terbuka kepada Tuhan dan kita terbuka kepada sahabat-sahabat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.